Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk hari Sabat. Terima kasih atas jam-jam suci yang diberkati ini, sehingga kami dapat datang dan beristirahat dan terpisah dari semua kegiatan umum dan rutin sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa datang dan belajar bersama pagi ini. Dan kami hanya meminta kehadiran Engkau untuk berkenan bersama kami sekarang. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, oh Tuhan, bantu kami untuk mendengar suara Roh-Mu, berbicara melalui firman yang akan kami baca dalam kitab suci. Dan bimbing kata-kata saya juga, agar saya menjadi berkat dan agar saya berhati-hati untuk memberi Engkau semua hormat dan pujian dan kemuliaan pagi ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Berhati-hatilah dengan apa yang engkau minta. Penekanan khotbah dan judulnya, diambil dari salah satu teks yang terdapat dalam Mazmur 145 ayat 16. Alkitab mengatakan ini, Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan, memuaskan apa? Mengenyangkan, memuaskan, segala yang hidup. Anda tahu, Tuhan, Dia memuaskan keinginan setiap makhluk hidup. Dan itu tidak berhubungan hanya dengan mereka yang benar. Anda melihat, Tuhan menjawab permintaan kita. Tuhan menjawab apa yang kita minta apakah itu untuk yang baik atau yang buruk. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita minta. Beberapa orang berpikir bahwa Tuhanlah yang kendalikan sepenuhnya. Maksud saya, sebagian dari kita bergumul dengan ayat seperti Daniel pasal 2 ayat 21, di mana Alkitab mengatakan, Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ya teman-teman, Tuhan yang mengatur. Alkitab mengatakan, Dia mengangkat raja dan Dia memecat raja. Tetapi pada saat yang sama, semua pria dan semua wanita dan semua anak-anak, mereka memiliki pilihan untuk diputuskan, bagi diri mereka sendiri. Anda akan menemukan bahwa Tuhan, Dia tidak mengatur segalanya dan mengendalikan hati pria dan wanita dan memaksa kita untuk melakukan hal-hal tertentu. Baik untuk tersesat atau diselamatkan. Ingat, Mazmur 145 ayat 16 mengatakan, Dan yang berkenan mengenyangkan, memuaskan, segala yang hidup. Dan itu tidak selalu berarti, hasil yang baik. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri yang harus kita awali dengan seluruh studi ini, apa keinginan Anda? Sebelum melihat apa yang kita minta secara pribadi, dan apa yang kita lihat di seluruh kitab suci, mari kita melihat kembali Firaun. Karena banyak orang mengatakan apa? Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, bahwa dia memaksanya untuk melakukan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu. Untuk tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Dan itulah mengapa Tuhan harus mendatangkan 10 tulah dan mencurahkannya karena hatinya begitu keras, sehingga dia tidak mau melakukannya, tetapi itu karena Tuhan mengeraskannya. Sekarang, apakah kita melihatnya dalam kitab suci? Ya, tampaknya menyinggung itu, dalam Keluaran pasal 4 ayat 21, Alkitab berkata, Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Anda lihat teman-teman, sepertinya Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Tetapi ketika Anda menyelam lebih dalam ke dalam Alkitab di sekitarnya, beberapa pasal setelahnya juga, dalam pertemuan yang sebenarnya, Anda akan melihat bahwa lebih dari separuh waktu, Firaun, dia mengeraskan hatinya sendiri. Ia berpaling dari Musa dan Harun. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Satu-satunya alasan mengapa Tuhan berkata, Dia akan mengeraskan hati Firaun, adalah karena, jika Tuhan tidak mencurahkan tulah-tulah ke Mesir. Di zaman Firaun itu, jika Tuhan tidak mengutus Musa, maka hatinya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi keras. Anda lihat, Tuhan adalah katalisatornya. Dialah yang akan mempercepat proses Firaun dan hatinya, antara menjadi lebih keras atau kurang keras. Apakah Anda melihat itu? Dan Tuhan mengambilnya sendiri. Dan dia berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun. Mengapa? Karena tulah-tulah akan dicurahkan. Dan tulah itu datang dari aku. Jadi aku mengambil rasa tanggung jawab untuk mempercepat proses hati Firaun, semakin keras. Apakah Anda melihat itu? Dan apakah Firaun memilih? Firaun benar-benar memilih. Dan bahkan setelah dia memilih dan setelah orang Israel pergi, dialah yang memilih untuk tetap mengejar mereka. Dan kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita pilih, jika seandainya kita mendapati diri kita berperang melawan Tuhan itu sendiri.
Anda lihat, Tuhan memberitahu kita hari ini, dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dia tidak ingin kita mengeraskan hati kita. Dia tidak sengaja mengeraskan hati kita. Dia menyatakan dengan sangat jelas, bahwa itu adalah pilihan kita sendiri. Sekarang lihat, Tuhan tampaknya mengatur peristiwa, sampai Dia mengendalikan kita. Sepertinya begitu, tapi sama sekali tidak. Dia mengatur peristiwa dalam hal-hal seperti apa? Ketika Raja jahat Nebukadnezar melemparkan 3 orang muda Ibrani ke dalam dapur perapian, Tuhan ada di sana dan melindungi mereka. Dia mengatur peristiwa itu, tetapi Dia tidak mengendalikan keputusan siapapun. Apakah Anda melihat itu? Jadi bukan karakternya untuk mengendalikan kita. Bukan ini yang akan dilakukan oleh Tuhan yang penuh kasih. Dia bekerja dengan pilihan kita bahkan kadang-kadang, ketika itu untuk hal yang lebih buruk. Jadi saya ingin mengingatkan Anda lagi, ayat kunci kita, Mazmur 145 ayat 16. Ini akan membantu kita bahkan mungkin menghafal ayat Alkitab ini. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan, memuaskan segala yang hidup. Tuhan, Dia menjawab. Jadi mari kita lihat bangsa Israel. Setelah mereka meninggalkan Mesir, mereka melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian, dan Tuhan menyediakan makanan untuk mereka. Makanan yang sangat spesial sebenarnya. Makanan yang tidak ada orang lain di bumi, sejak waktu itu pernah makan. Mari kita pergi ke Mazmur 78 ayat 24 dan 25. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti apa? Roti malaikat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Dapatkah Anda percaya itu? Alkitab mengatakan bahwa bangsa Israel, mereka makan gandum dari surga. Mereka memakan makanan malaikat. Sekarang apakah itu benar-benar gandum? Kita benar-benar tidak tahu. Tetapi ada mukjizat setiap minggu dari Tuhan, mereka menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Bahkan lebih lagi, sehingga janji ini diberikan kepada mereka. Dalam Keluaran 23 ayat 25, Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Selanjutnya, dalam Mazmur 105 ayat 37, Dia mengatakan, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ini teman-teman saya, betapa bergizinya mana itu. Makanan yang diberikan Tuhan untuk mereka makan, langsung dari surga. Memiliki semua nutrisi, memiliki semua vitamin, memiliki semua hal yang mereka butuhkan untuk merawat tubuh mereka karena mereka berada di tengah padang gurun. Bagaimana Anda akan menanam tanaman dan menanamnya dan memakannya? Anda tidak bisa, bukan? Jadi makanan yang diberikan Tuhan kepada mereka, itu bergizi. Itu mengenyangkan, itu memuaskan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi ketika bangsa Israel memakan makanan malaikat? Mari kita lanjutkan membaca dalam Bilangan pasal 11 ayat 4-6 dan ayat 10. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Anda lihat, mereka menginginkan makanan daging. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Teman-teman, apakah Anda melihat apa yang terjadi di sana? Mereka bosan makan makanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang Tuhan telah turunkan dari surga setiap hari. Mereka mulai mengeluh. Mereka tidak puas. Dan Anda tahu, teman-teman, makanan ini tidak selalu sama setiap hari. Seperti Anda makan oatmeal setiap hari dan setiap kali makan. Bukan seperti itu. Makanan ini bisa digiling, direbus dan dipanggang. Ini seperti gandum atau nasi. Itu bisa diubah menjadi hal lain. Anda lihat, dan makanan ini bergizi. Jadi itu tidak seperti hanya hal yang sama. Seperti sepotong roti setiap hari, 3 kali sehari, tidak teman-teman. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa ditambahkan. Tentu saja, Anda tahu.
Ketika mereka mengatakan ada mentimun dan bawang perai dan bawang putih dan semangka, ya, mereka tidak memiliki semua makanan mewah itu. Tetapi ada hal lain yang dapat ditambahkan, tetapi mereka hanya ingin daging untuk dimakan. Mereka ingin ikan untuk dimakan. Mereka memilih, dan coba tebak. Tuhan berikan apa yang mereka inginkan. Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan. Mazmur 78 ayat 26-29. Alkitab mengatakan ini, ia telah menghembuskan angin timur di langit, dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Tentu, mereka tidak dapat ikan, tetapi Tuhan masih memberi mereka daging. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang, dan perhatikan ini. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Apakah Anda melihat itu teman-teman? Dia memberi bangsa Israel keinginan mereka sendiri. Dia memberi mereka apa yang mereka minta, meskipun itu bukan yang terbaik untuk mereka. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda minta. Dan Anda berkata, oh, baik, Anda tahu, saya menyukai daging, jadi mengapa saya harus berhati-hati tentang itu? Tapi mari kita baca, dalam Mazmur 106 ayat 14-15. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun, dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan. Alkitab mengatakan, Dia mengabulkan permohonan bangsa Israel, tapi Dia mengirim apa? Penyakit. Anda tahu apa arti kata leanes itu? Artinya melemahkan. Artinya penyakit. Tuhan tahu bahwa daging itu tidak baik untuk mereka. Dia tahu bahwa itulah yang membawa penyakit ke atas mereka. Dan terutama ketika mereka melalui lingkungan yang keras seperti gurun, mereka membutuhkan kesehatan terbaik, terutama karena mereka akan berbaris menuju Kanaan dan mereka harus menjadi yang terbaik dalam kesehatan. Jika mereka berperang melawan musuh-musuh Tuhan, Anda lihat itu. Dan Dia tahu bahwa daging tidak baik untuk mereka. Dalam Keluaran 15 ayat 26, Alkitab mengatakan ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, Dia berkata apa? Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Apakah Anda lihat teman-teman, mana merupakan mukjizat langsung dari Tuhan, tetapi kesehatan mereka datang sebagai hasil dari mematuhi semua hukum kesehatan. Dan karena mereka meminta daging, karena mereka meminta ikan, dan Tuhan memberi mereka burung puyuh. Coba tebak, Dia mendatangkan penyakit. Dia mendatangkan penyakit ke sana. Bukan karena Dia pembuatnya, tapi Dia tahu bahwa daging bukanlah yang terbaik untuk mereka. Dia memberi mereka makanan orang Mesir. Dan akibatnya, beberapa dari mereka terkena penyakit. Ya, teman-teman, Tuhan memberi kita apa yang kita inginkan. Bahkan ketika itu buruk untuk kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita minta. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda kejar, karena Tuhan mungkin akan memberikannya kepada Anda. Dan itu seperti, ya, jika Tuhan tidak memberikannya kepada saya, maka Dia mengendalikan saya, bukan? Tidak begitu juga, Anda akan melihat, mari kita pergi ke contoh lain. Bangsa Israel, akhirnya mereka sampai di perbatasan Kanaan. Mereka siap untuk masuk. Ini bukan setelah 40 tahun pengembaraan, ini setelah rute yang diambil dari Mesir langsung ke Kanaan. Di sepanjang jalan mereka berhenti untuk mendapatkan 10 perintah, Tuhan memberi mereka mana. Dan Tuhan membangun mereka bait suci, atau Dia meminta Musa untuk membangun bait suci. Tetapi sekarang mereka sampai di perbatasan Kanaan, dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim 12 pengintai untuk memata-matai tanah Kanaan, bukan? Dan ketika mereka kembali, 10 dari mereka memberikan kabar busuk. Mereka melebih-lebihkan dan berbohong tentang seperti apa tanah Kanaan itu sebenarnya. Mari kita baca, Bilangan 13 ayat 31-33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang,
dan demikian juga mereka terhadap kami. Anda tahu, terlepas dari kabar busuk seperti itu, tidak ada satupun dari umat Israel yang mengatakan, "Hei, kami mengirim 12 pengintai dan Anda semua kembali. Kita pasti akan aman, Tuhan akan melindungi kita, bukan?" Maksudku, itu bisa menjadi kesimpulan logis, tapi mereka tidak berpikir seperti itu. Mereka tidak berpikir seperti itu. Ketika mereka mendengar kabar itu, lihatlah bagaimana reaksi mereka di pasal berikutnya, Bilangan 14 ayat 1-2. Ini tepat setelah mereka mengatakan kabar itu. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Perhatikan apa yang mereka katakan, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini." Apakah Anda melihatnya? Apakah Anda lihat apa yang mereka minta? "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini." Teman-teman, kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita minta, karena dalam keterkejutan dan kesedihan dari pengintai yang membawa kabar kembali, mereka mengucapkan sesuatu yang seperti yang mereka inginkan, Tuhan pada akhirnya akan memberikannya kepada mereka. Mereka ingin mati kembali di Mesir. Mereka ingin mati di padang gurun, dan Tuhan akan menganugerahkan itu kepada mereka. Dalam ayat 22 dan 23, Tuhan berkata, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun mencobai aku, lihat ini, mereka telah mencobai Tuhan berapa kali, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya." Teman-teman, dengar, saya ingin Anda memperhatikan sesuatu yang sangat penting di sini dalam 2 ayat ini. Tuhan berkata bahwa mereka mencobai Dia berapa kali? 10 kali. Pertama kali mungkin mereka berharap, sekiranya kami mati. Dan Anda tahu, mereka lakukan beberapa kali. Ini bukan pertama kalinya mereka mengatakan ini. Mereka melakukannya beberapa kali. Tuhan berkata, "Engkau mencobai aku 10 kali. Dan itulah mengapa sekarang saya memberikan Anda permintaan ini." Dengar, Tuhan, Dia berusaha sangat keras. Dia berusaha sangat keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan kadang kalau tidak sesuai dengan kita tidak meminta yang benar, dan bukan atas kehendaknya kita meminta hal-hal ini. Dia masih mencoba untuk mempengaruhi peristiwa, tetapi Anda tahu, ketika hati kita tertuju pada sesuatu. Dan kita terus mengatakannya kepada Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Dia memberikan apa yang kita inginkan. Meskipun itu tidak baik untuk kita. Apakah Anda melihat itu teman-teman? Mereka mencobai Tuhan, 10 kali. Bukannya ini pertama kalinya mereka berkata, "Ya Tuhan, sekiranya kami mati di padang gurun." Dan Tuhan berkata, "Baik, kamu mati." Bukannya Tuhan tidak punya kesabaran dengan bangsa Israel. Mereka sudah mengatakan ini selama 10 kali. Padahal mereka melihat bukti Tuhan begitu jelas dalam tiang awan dan tiang api, pada siang dan malam hari, dan bagaimana Tuhan telah berperang bagi mereka. Dan bagaimana mereka melihat gunung itu terbakar, ketika Musa naik. Bagaimana Tuhan telah membelah Laut Merah untuk mereka dan turunkan mana untuk mereka setiap hari, mereka melihat begitu banyak hal. Namun mereka berharap, "Tuhan, biarkan saya mati." Kita harus sangat berhati-hati akan apa yang kita minta, karena ayat kunci kita mengatakan, "Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan, memuaskan segala yang hidup." Mari kita pergi ke cerita lain. Ilustrasi lain. 1 Samuel pasal 8 ayat 5-7. Dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu ini bangsa Israel datang ke Samuel. Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Tetapi hal yang membuat Samuel tidak senang, ketika mereka berkata, "Angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami," Anda tahu, Samuel tidak senang. Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Samuel? "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Anda lihat, bangsa Israel, mereka ingin menjadi seperti semua bangsa lain di sekitar mereka. Mereka bosan dengan Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak bisa mereka lihat. Mereka ingin seorang raja duduk di singgasana mereka. Seseorang yang merupakan simbol harapan dan keberanian, saya kira, untuk memimpin mereka dan berperang. Sama seperti semua bangsa lain di sekitar mereka. Maka mereka meminta seorang raja. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada Samuel? Dia berkata, "Dengarkan mereka. Beri mereka seorang raja." Dan kita lanjutkan dalam ayat 18.
Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Anda tahu, Samuel, dia memperingatkan mereka bahwa suatu hari mereka akan menangis karena raja ini, yang telah mereka pilih, raja pilihan mereka sendiri. Seorang raja yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai permintaan mereka. Dan Tuhan berkata, aku akan menghormati pilihan mereka. Tetapi ketika engkau menangis, saya tidak akan mendengar engkau karena engkau meletakkan tempat tidur yang engkau tiduri. Engkau memutuskan apa yang engkau inginkan. Dan aku memberikannya padamu. Dan inilah konsekuensinya. Dia akan membiarkan mereka menuai konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, meskipun itu bukan yang terbaik. Jadi, kita membaca dalam ayat 19-22 dari 1 Samuel pasal 8. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain, raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu, dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah, masing-masing ke kotanya. Jadi meskipun Samuel memperingatkan bangsa Israel dan dia memberitahu mereka apa hasil dari mengangkat raja, mereka masih menginginkan jalan mereka sendiri. Dan Tuhan katakan apa? Dia katakan kepada Samuel, dengarkan mereka, datanglah kepada mereka. Berikan apa yang mereka inginkan. Teman-teman, Tuhan mendengarkan. Dan dia menjawab. Walaupun kadang-kadang untuk lebih baik atau lebih buruk. Ingatlah. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan, memuaskan segala yang hidup. Teman-teman, bahkan anak yang hilang, ketika dia datang kepada ayahnya untuk minta warisan, Anda tahu, bagaimana reaksi sang ayah? Dalam Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayah di sana mewakili Tuhan dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Dia memberikan setengah dari warisan. Tuhan mendengarkan. Meskipun dia tahu bahwa putranya akan menyia-nyiakannya, bahkan tahu, meskipun dia tahu apa yang dia akan lakukan dan apa yang akhirnya akan dilakukan putranya, dia tetap memberikannya karena itulah yang diinginkan putranya. Dan bahkan, ketika orang-orang Yahudi, mereka memiliki Yesus dan Barabas berdiri di depan mereka, dan Pilatus memberitahu mereka bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi apa yang terjadi? Yohanes 18 ayat 39-40. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu, supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Mereka berteriak, kami tidak menginginkan Yesus. Dia bukan raja kita, kami tidak ingin dia. Kami ingin Barabas. Mereka berteriak untuk seorang pencuri dan pembunuh. Dan lihat apa yang mereka katakan dalam Matius 27 ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Mereka menginginkan pembunuhan dan darah Yesus ada di pundak mereka dan generasi mendatang mereka. Dan coba tebak, ketika Anda melihat bangsa Yahudi hari ini, kita dapat melihat kehancuran yang menimpa mereka karena apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka minta dalam memilih Barabas daripada Yesus, Anak Allah. Oh, teman-teman, kita harus sangat berhati-hati. Kita harus sangat berhati-hati atas apa yang kita minta. Saya ingin berbagi dengan Anda kutipan dari pena inspirasi, Testimonies for the Church volume 1, halaman 77, paragraf 1. Saya salah ketik, maafkan saya. Ini bukan volume 1, ini volume 5, teman-teman. Maafkan saya, volume 5, halaman 77, paragraf 1. Kesabaran Tuhan memiliki tujuan, tetapi engkau menyalahgunakannya. Dia membiarkan suatu keadaan terjadi yang akan Anda lihat dilawan segera. Tapi itu akan terlambat. Anda melihat, dia mengatakan, dia menulis kepada kita apa? Kita memakai kesabaran Tuhan, dan dia akan membiarkan hal-hal terjadi, dan itu akan menjadi terlambat.
Tuhan memerintahkan Elia untuk mengurapi Raja Hazael yang kejam dan penipu atas Syria. Agar dia bisa menjadi momok bagi Israel yang menyembah berhala, dan lihatlah ini. Siapa yang tahu apakah Tuhan tidak akan menyerahkan Anda untuk apa? Untuk tipu daya yang Anda cintai? Siapa yang tahu bahwa para pengkhotbah yang setia, teguh, dan benar mungkin menjadi yang terakhir yang akan menawarkan Injil perdamaian kepada gereja-gereja kita yang tidak berterima kasih? Bisa jadi sebelum semua nubuatan di antara kita akan berakhir. Dan suara yang telah menggetarkan orang-orang itu mungkin tidak lagi mengganggu tidur jasmani mereka. Saya ingin mengingatkan Anda ini di halaman sebelumnya, siapa yang tahu apakah Tuhan tidak akan memberikan Anda tipu daya yang Anda cintai? Teman-teman, Anda tahu bahwa Tuhan memiliki kesabaran yang panjang untuk masing-masing kita, itu kesabaran supranatural, itu bukan dari dunia ini. Tetapi banyak dari kita sampai pada titik di mana Tuhan akhirnya memutuskan, inilah yang engkau inginkan. Saya akan memberikannya kepadamu. Siapa yang tahu apakah kita akan sampai pada titik habisnya kesabaran Tuhan? Siapa yang tahu apakah kita sampai pada titik di mana Tuhan hanya menyerahkan kita pada tipu daya yang kita cintai? Bahwa kita menolak untuk mengindahkan suara pengkhotbah dari mimbar, dari firman-Nya, dari Alkitab, suara yang menggerakkan hati orang. Meminta kita untuk bertobat dan berbalik dari jalan jahat. Tetapi kita meminta mereka diam hanya agar kita tidak diganggu oleh mereka. Hanya agar kita dapat menikmati kesenangan dosa untuk sementara waktu. Dan kita sampai pada titik, dari apa yang dikatakan 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8-12. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya, kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, mengapa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya apa? Percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Teman-teman, tahukah Anda, di akhir zaman, banyak orang akan tertipu. Mengapa? Kita akan dibiarkan dalam penipuan kita sendiri, karena kita tidak menerima kasih akan kebenaran. Sebenarnya bukan Tuhan yang mengirimi kita penipuan yang membuat kita tertipu dan hilang, tidak. Adalah karena kita tidak mencintai kebenaran. Adalah karena kita menikmati ketidakbenaran, dan bukan dalam firman Tuhan. Anda lihat teman-teman, Tuhan bekerja dengan keputusan kita. Dia menghormati apa yang kita minta. Dan jika kita memintanya untuk meninggalkan kita sendiri, coba tebak? Dia akan meninggalkan kita sendirian. Ketika kita terus mendorong hal-hal yang kita tahu tidak tepat untuk kita, bukan berarti Tuhan menahan kita dan dia seperti, aku mencegah engkau menjadi kaya hanya karena aku tidak ingin engkau menjadi kaya. Tidak, pada akhirnya dia akan memberi kita apa yang bukan untuk kebaikan kita. Dia akan meninggalkan kita pada angan-angan yang kita pilih dan kejar. Teman-teman, saya ingin bertanya pagi ini, apa yang Anda inginkan di atas segalanya? Saya menanyakan itu pada Anda di awal khotbah, karena Anda melihat Tuhan akan mengabulkannya pada akhirnya. Orang-orang menetapkan hati mereka pada kekayaan, untuk menyakiti mereka sendiri. Apa biji matamu? Anda lihat di Mazmur 42 ayat 1, saya dapat memberitahu Anda apa yang seharusnya menjadi biji mata kita. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Teman-teman, apa keinginan hatimu? Apa yang Anda cari? Apa yang Anda kejar pagi ini? Apa yang menempatkan semua energi, pikiran dan tubuh Anda? Apa yang kita lakukan? Apakah kita mencari air kehidupan? Apakah kita menaruh hati kita pada Kristus? Karena ketika kita mencari itu, tebak apa? Dia akan menghormatinya. Ya, dia akan. Dalam Yeremia 29 ayat 13, dia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Dan jika kita akan mencari Tuhan, jika kita memintanya, dia akan menghormatinya juga. Apakah Anda melihat itu? Dia akan. Tapi apa keinginan kita? Apa yang menjadi keinginan hati kita? Dalam Zaharia pasal 10 ayat 1, Alkitab berkata,
Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Teman-teman, jika kita meminta hujan akhir, jika kita meminta Roh Kudus, jika kita meminta berkat itu yang Tuhan akan curahkan di akhir zaman. Katanya, aku akan memberikannya kepadamu. Ya, namun teman-teman, dalam kasus Elia, berapa kali Elia harus berdoa sebelum hujan turun? Apakah Anda ingat? Tahukah Anda? 7 kali, bukan? Dan ya, kita membaca sebelumnya dan kita melihatnya di sini juga. Tuhan tidak hanya saja menyerahkan kita pada perangkap jahat, seperti itu. Engkau bertanya sekali, aku akan memberikannya kepadamu. Tidak, dia tidak seperti itu. Ingat, Tuhan berkata mereka mencobai aku 10 kali, mereka mencobai aku. Bangsa Israel mencobai Tuhan, 10 kali. Lalu dia berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu mati di padang gurun, jika itu yang engkau inginkan. Mereka menolak untuk percaya, dan begitu juga jika kita menginginkan itu, yang baik untuk kita juga harus terus meminta, dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dia akan memberi kita keinginan hati kita. Dia akan. Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apakah Anda meminta untuk hal-hal yang benar? Ya, hati-hati dengan apa yang Anda minta. Apakah Anda meminta Roh Kudus? Teman-teman, apakah Anda meminta Roh Kudus, yang mana Tuhan telah menjamin bahwa Dia ingin memberi, karena jika Dia akan memberi kita hal-hal yang kita inginkan, karena kita meminta berkali-kali dan hati kita yang jahat menginginkannya, Dia memberikan pada akhirnya. Dia akan memberi lebih banyak, jauh lebih mudah Roh Kudus. Dan satu-satunya alasan mengapa kita belum menerimanya bukan karena Dia tidak mau memberikannya. Tapi itu karena kita belum memintanya, bukan? Mazmur 145 ayat 16. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan, memuaskan segala yang hidup. Teman-teman, Tuhan senang memberi. Dia selalu memberi, Dia memberi alam semesta. Kita mempelajari ini di bab pertama kerinduan segala zaman. Saya mempelajarinya berulang-ulang, adalah berkat yang luar biasa. Tuhan adalah pemberi. Dan sayangnya banyak dari kita hanya bertahan dalam kejahatan kita yang begitu banyak, sehingga Dia memberi kita bahkan yang bukan untuk kebaikan kita. Karena kita sangat menginginkannya. Tetapi bahkan dengan hal-hal yang baik, teman-teman, Tuhan akan memberi. Anda tahu itu? Dia akan. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Siapa? Yang diinginkan hati kita. Tuhan ingin memberi kita keinginan hati kita. Tetapi inilah yang Anda sebut pemilihan yang disucikan. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita bersukacita di dalam Dia. Apakah Anda melihat itu? Anda bersukacita di dalam Tuhan, Dia akan memberi Anda keinginan hati Anda. Dia ingin memberikan apa yang Anda inginkan. Jadi pagi ini, apakah Anda menginginkan Roh Kudus? Apakah Anda menginginkan kebenaran? Apakah Anda menginginkan hal-hal baik? Apapun yang kita minta dalam namanya, Dia akan memberikannya. Dan saya hanya berdoa semoga Tuhan membantu kita untuk memilih dengan bijak hari ini, karena Tuhan adalah pemberi. Dan Dia memberikan kepada keinginan dan kehendak dan hati manusia. Saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa kutipan saja sebelum kita tutup. Kerinduan segala zaman, halaman 738, paragraf 5. Umat Israel telah mengadakan pilihan mereka. Sambil menunjuk kepada Yesus mereka telah mengatakan, bukannya orang ini, melainkan Barabas. Barabas, perampok dan pembunuh, merupakan wakil setan. Kristus adalah wakil Allah. Kristus telah ditolak, Barabas telah dipilih. Barabaslah yang mereka sukai. Dalam mengadakan pilihan ini mereka menerima Dia yang dari mulanya seorang penipu dan pembunuh dan itu bukan Barabas. Setan adalah pemimpin mereka. Sebagai suatu bangsa mereka menjalankan perintahnya. Perbuatannya hendak mereka lakukan. Peraturannya harus mereka jalankan. Orang-orang yang memilih Barabas gantinya Kristus harus merasai kebengisan Barabas selama waktu masih ada. Teman-teman, saya percaya bahwa ini masih terjadi pada banyak dari kita hari ini. Kita lebih memilih iblis daripada Yesus. Kita lebih memilih dunia daripada rumah abadi kita di surga. Dan kita harus berhati-hati,
karena Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan orang-orang itu saat itu, mereka menuai keputusan yang mereka buat, pilihan yang mereka buat. Mereka menuai itu. Dalam hasil yang akan datang setelah itu. Dan saya percaya bahwa itu masih terjadi pada banyak dari kita hari ini. Kita menuai apa yang kita tabur. Mungkin baru tahun lalu, mungkin 5 tahun lalu. Banyak dari kita menuai apa yang kita tabur. Tuhan menyerahkan kita pada angan-angan dan keputusan kita. Ya, meski mungkin bukan yang terbaik untuk kita. Ya, Tuhan memberitahu Anda untuk tidak masuk ke dalam ketidaksetaraan hubungan suami istri. Mereka menuai itu untuk banyak tahun yang pahit. Testimonies to Minister halaman 131 paragraf 2. Hari ini, orang-orang memilih Barabas dan berkata salibkan Kristus. Mereka akan melakukan ini sebagai orang-orang kudusnya. Mereka akan pergi ke tempat yang sama seperti yang dilakukan para imam dan penguasa Yahudi dalam memperlakukan Kristus. Dia, anak Tuhan, seorang yang tidak bersalah dibunuh karena dia mengatakan kebenaran kepada manusia yang tidak menyenangkan mereka. Teman-teman, inilah alasan mengapa Yesus dibunuh. Dia mengatakan kepada mereka hal-hal yang tidak menyenangkan perasaan, telinga dan mata mereka. Dia mengatakan kepada mereka kebenaran lurus yang dipotong langsung ke hati mereka. Dan meskipun Kristus dan Barabas adalah tokoh sejarah, hari ini, 2000 tahun yang lalu mereka hidup, keadaan yang sama sedang terjadi. Bahkan di masa kita sekarang ini, di sini, saat ini juga. Ada orang yang memilih pembunuh itu, Barabas daripada Yesus, hari ini. Ada banyak orang yang masih memilih setan daripada Kristus. Mengapa? Karena kita hanya menginginkan kesenangan dunia ini. Kita menginginkan apa yang kita inginkan. Dan kita sudah bosan mendengar apa yang Yesus katakan, jangan lakukan ini. Jangan lakukan itu. Ini tidak baik untukmu, jangan. Tapi teman-teman, apa keinginan hatimu hari ini? Apa keinginan hatimu? Apakah Anda mau lagi? Apa yang Anda inginkan lebih dari apapun di dunia ini? Apakah itu uang? Jika Anda mengejarnya, Anda mungkin mendapatkannya. Anda akan dapatkan. Apakah itu teman? Jika Anda mengejar itu, Anda mungkin saja mendapatkan hubungan, meskipun mungkin tidak, itu mungkin bukan pilihan Tuhan. Apakah itu jabatan yang Anda kejar teman-teman, dan jika Anda mengejarnya, Anda mungkin saja mendapatkannya. Tuhan memberikan apa yang kita inginkan pada akhirnya, Dia tidak mengendalikan kita. Dia tidak. Tetapi teman-teman, jika Anda mencari Yesus, jika Anda mengejar Dia, Anda akan menemukan Dia. Jika Anda mencari firman-Nya, Anda dapat memahaminya. Anda pasti akan mendapatkan berkat rohani yang datang sebagai hasilnya. Hari ini, saya berharap, dan saya berdoa agar kita semua dapat belajar untuk memilih dengan bijak. Agar kita memiliki hikmat surga untuk membuat pilihan yang benar, pilihan yang sesuai dengan firman-Nya. Pilihan yang kita tahu bahwa Tuhan dapat memberkati dan menyertai kita. Dan jika Anda tidak yakin, carilah beberapa penasihat. Mencari orang-orang yang berjalan dengan Yesus, biarkan mereka memberitahu Anda apa yang Alkitab katakan. Carilah pengajaran Alkitab bagimu. Bacalah roh nubuat. Anda dapat menemukan kehendak Tuhan, yang pada akhirnya kita dapat katakan bahwa kehendakmu yang jadi di bumi seperti di surga. Bukan karena terpaksa, bukan karena saya merasa harus melakukan ini untuk masuk surga. Tetapi karena saya mengasihi Tuhan dan penyelamat saya Yesus Kristus. Dan saya tahu bahwa ini juga akan menjadi yang terbaik untuk saya di dunia ini. Teman-teman, doa saya hari ini, agar Tuhan membantu kita membuat pilihan yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik untuk kami? Dan mungkin sebagian dari kita pagi ini, kita berenang dalam ketidaktahuan. Kami tidak tahu. Jadi Bapa tolong bantu kami untuk berhenti sejenak dari setiap keputusan besar yang harus kami buat. Bantu kami untuk berhenti sejenak agar kami dapat mengarahkan pandangan kami kepada Yesus dan bertanya kepada Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan yang mungkin mewarisi hidup kekal?
Dan ketika kami mendengar itu, kata-kata dan instruksi, Tuhan, beri kami keberanian untuk melangkah maju dalam iman. Meskipun kadang-kadang sebenarnya, bahkan berkali-kali, setiap kali, itu bertentangan dengan sifat manusia kami karena dosa berdiam di dalam kami. Tuhan, saya berdoa agar Engkau membersihkan kami dari semua ketidakbenaran itu. Dan memberi kami pikiran Yesus. Pikiran sukacita, pikiran cinta, pikiran dengan keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapa, tolong, bantu kami untuk membuat pilihan yang bijaksana, benarkan kami, kuduskan hidup kami. Sehingga kami dapat mengetahui jalan yang harus kami lalui hari ini. Tuhan, lebih dari apapun, kami berada di bagian terakhir dari sejarah bumi. Engkau akan segera datang. Kami ingin melakukan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, dan bukan kehendak kami, adalah permohonan dan doa tulus kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta, amin.